Halo teman-teman Auto 6, perkenalkan saya marketing baru, nama saya Emil. Saya berkesempatan untuk nge-review Daihatsu Xenia LI Sporty 2009. Jangan lupa ya, di subscribe, like, komen, dan share. Oke teman-teman, kita lanjut nge-review bagian eksterior depannya. Kita mulai di bagian headlamp. Untuk headlampnya ini dia masih halogen ya, masih menggunakan bolam. Untuk bagian grillnya ini udah di chrome semua. Di bagian tengah dia ada emblem Daihatsu. Terus kita lanjut ke bagian bumper. Bumpernya ini dia udah ada tanduk ya, yang membuat dia tampilannya gagah, lebih sangar dia ya, seperti Daihatsu Terios. Di bagian bawah dia udah ada fog lampnya. Dan untuk di bagian samping kanan dan samping kiri ini ada perpaduan dua warna, hitam dengan silver. Oke guys, sekarang kita review ke bagian mesinnya. Untuk mesinnya ini kita mulai dari bagian kap mesin. Kap mesinnya masih standar, bawaannya belum ada lapisan peredamnya. Dan untuk penyanggahnya ini dia ada di sebelah kanan. Dan untuk mesin dia ini 1000 cc, sangat irit banget. Untuk mesin udah PPTi. Dan dari suara mesinnya ini masih halus ya pastinya ya guys, dan pastinya tidak terkena banjir. Guys, kita udah berada di bagian samping, kita coba review ke bagian bawah dulu. Untuk bagian bannya ini dia masih tebal ya, masih lumayan ya, kira-kira 70%. Untuk ringnya dia menggunakan ring 14. Untuk spionnya dia udah elektrik, dimana spionnya ini untuk sen udah ada di posisi di spion, tapi dia belum retract ya mas, jadi dia masih manual untuk membuka dan menutupnya. Untuk di bagian bawah dia udah ada listnya ini nyampe ke bagian pintu penumpang belakang, yang membuat tampilannya ini semakin manis. Dan untuk handle pintu ke empatnya ini udah di chrome, dan modelnya dia model tarik. Dan untuk di kacanya ini udah ada talang air. Semua pintu ini udah dilengkapi dengan talang air. Untuk antena dia masih manual ya, masih sistemnya dinaik turunin. Untuk bagian atas ini dia ada roof rack. Ini jadi kalau kita mau pulang kampung, mau bawa barang yang banyak, itu udah bisa kita ikat di bagian atas. Jadi bagian untuk ngelegain bagian belakang. Oke guys, kita lanjut lagi ke bagian belakang sampingnya. Ini ada tangki bensin. Ini udah di chrome ya untuk tangki bensinnya. Terus kita next lagi ke bagian belakang. Oke guys, kita sekarang sudah berada di bagian eksterior bagian belakang. Kita mulai di bagian atas. Untuk bagian atas ini dia udah ada spoiler, dilengkapi dengan lampu stop lampnya. Terus untuk di bagian kaca ini udah ada wiper belakang. Untuk di bagian bawahnya ini, di bagian kiri itu ada emblem LI sama mesin PPTi. Untuk bagian tengah ada emblemnya Daihatsu. Untuk bagian kanan ada emblemnya Xenia. Oke guys, untuk di bagian handle bagian bagasi ini dia udah ada garnish ya guys. Ini membuat tampilan mobil semakin manis. Terus untuk di bagian bumper bawahnya ini dia udah ada seperti kayak tanduk ya guys. Jadi walaupun dia belum ada sensor parkir, jadi kalau kita parkir untuk ukuran 1 jengkal itu masih aman ya, oleh karena dia ada tanduk belakang. Oke guys, kita beralih ke untuk bagian stop lampnya. Stop lampnya masih sama dengan bagian depan, itu masih halogen, masih menggunakan bola. Oke, kita lanjut ke bagian bagasi. Kalau bagasinya sistemnya ya kita buka. Untuk bagasinya ini dia lumayan ya buat kita naruh barang-barang. Tidak begitu luas, tapi bisa muat lah untuk barang-barang kecil. Untuk bangku bagian belakang ini bisa kita lipat dengan menarik tuas ada di sebelah kiri, kita lipat. Terus kita tarik ke bagian bawahnya, itu bangkunya bisa kelipat. Ini sangat luas banget ya untuk bagasi. Kalau seandainya barang-barang di atas masih ada yang belum bisa masuk, bisa kita masukin ke sini. Jadi ini bisa lega banget. Oke guys, kita lanjut lagi ke bagian interiornya. Oke guys, sekarang saya sudah berada di bagian interior
bagian penumpang. Untuk di bagian penumpang ini kita mulai dulu di bagian dot trim. Di bagian dot trim ini dia warnanya warna krem ya. Warna krem. Di sini ada power window. Power window-nya ini masih berjalan dengan baik ya, untuk naik turun pengaturan kacanya masih oke banget. Terus di bagian bawah ini ada speaker sama bagian cup holdernya. Oke, kita pindah ke bagian bangku. Untuk bangkunya ini ya, untuk space antara driver dengan penumpang ini masih sangat lega banget ya. Masih lega ya, begitu nyaman ya untuk penumpang bagian belakang, dan di bagian atas juga masih ada 1 jengkal. Dan untuk bagian tengah ini dia ada lampu ya, lampu kabin. Untuk joknya dia masih bersih semua. Untuk headrestnya ini bisa kita atur ya, naik turunnya ini tergantung kita, mau kita tinggiin apa mau kita turunin. Untuk bagian tengah ini ada cup holder ya, buat kita naruh botol minum. Oke, kita next lagi ke bagian interior bagian depan. Oke guys, sekarang saya udah berada di bagian interior bagian driver. Kita langsung aja kita mulai di bagian pengaturan bangku dulu ya. Untuk bagian senderannya ini dia masih manual ya, masih menarik tuas adanya di sebelah kanan. Untuk slidingnya ada di bagian bawah ya. Terus kita lanjut lagi ke bagian dot trim. Bagian dot trimnya ini masih sama, warnanya krem. Untuk bagian dot trimnya ini ada pengaturan kaca, yaitu kacanya masih normal semua untuk posisi naik turunnya. Terus untuk di bagian bawah ini ada speaker sama ada bagian cup holder. Kita lanjut ke bagian sampingnya, ini ada pengaturan kaca. Dia udah electric mirror. Terus kita lanjut ke bagian setir. Untuk bagian setir sama, di bagian tengah ada emblemnya Daihatsu. Di bagian kiri ini ada tuas untuk wiper. Di bagian kanan ini ada pengaturan lampu. Di bagian depan ini ada speedometer. Untuk kilometernya ini berada di 135. Oke, kita lanjut lagi ke bagian atas driver. Ini ada sun visor. Sun visornya ini masih sun visor ya, belum ada kaca. Terus kita lanjut ke bagian tengah. Bagian tengah di sini ada kisi-kisi AC. Di bawahnya ini dia masih menggunakan radio tip model lama ya guys. Terus ada di bawahnya ada laci kecil, ada pengaturan jam digital. Sebelah kanannya ini ada tombol lampu hazard. Di bagian bawahnya ini ada pengaturan AC. AC-nya masih dingin ya guys. Semua tombolnya masih berfungsi dengan baik. Di bagian tengahnya ini biasa ada transmisi. Transmisinya ini manual ya, ada 5 speed, 6 sama mundur. Untuk rem tangannya juga dia masih manual, masih sistem naik turun. Oke, untuk bagian atasnya dia sudah ada lampu baca, terus ada spion belakang. Untuk di bagian penumpang bagian depan ini, di bagian dashboardnya ini ada laci kecil. Ini bisa naruh buku servis ataupun naruh HP. Oke guys, oleh karena ini unit baru, jadi untuk harganya kita belum ada. Jadi kalau untuk tanya-tanya, kepoin aja ke WA saya di 081767900020. Oke, untuk kalian yang mau test drive, mau ngecek unit, itu bisa langsung ke alamat kita di Jalan KRT Rajiman, Wijaya Diningrat nomor 36, Buaran Cakung. Oke teman-teman, sekian review Daihatsu Xenia LI Sporty di 2009. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ya. Dan jangan lupa juga WA di nomor saya di 081767900020. Dadah.